Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rona Aprilia, MPM 2115061027 dari kelas PSTIC. Di video ini saya akan membahas mengenai sebuah jurnal yang berjudul pengembangan website e-commerce Telkomsel yang dibuat oleh Gunawan, Fandi Halim, Megawati, Indra Swendra dari program studi Sistem Informasi Sistemik Mikroskir, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Telkomsel ini memiliki arti yaitu sebagai sebuah toko yang bergerak di bidang perdagangan ponsel baru maupun bekas serta aksesoris ponsel. Tujuan dari pengembangan website e-commerce Telkomsel ini adalah untuk memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan pelayanan, mendatangkan pelanggan baru dan menjaga pelanggan yang loyal serta menyediakan promosi yang lebih efektif, efisien, serta up to date. Untuk jurnal ini mereka menggunakan metodologi yang mereka gunakan yaitu menggunakan Object Oriented Analysis and Design atau yang biasa disebut dengan OOAD, dan tools yang mereka gunakan itu adalah Unified Modeling Language yaitu atau UML. Nah, OOAD ini digunakan untuk suatu pendekatan dalam rekayasa atau pengembangan perangkat lunak yang memodelkan sebuah sistem sebagai kumpulan dari banyak objek yang saling berinteraksi. Nah, untuk setiap objeknya itu merupakan representasi dari entitas-entitas yang ada pada sistem tersebut dan dapat dibedakan berdasarkan atribut atau perilaku entitasnya. Dalam jurnal ini dengan menggunakan metodologi OOAD, ada beberapa tahapan atau proses yang dilalui dalam pengembangan sistemnya. Yang pertama, di jurnal ini mereka menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, yaitu pada tahap ini mereka melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi pada situs-situs sejenis. Misalnya, mereka mengobservasi pada situs www.sarahhp.com, www.oke.com, www.klikkinti.com, dan www.bineka.com. Yang mana dari sebuah analisis itu mereka kumpulkan kebutuhan sistemnya dan mereka kembangkan atau mereka gambarkan kebutuhan sistemnya itu dalam bentuk use case diagram. Nah, untuk use case diagramnya ini berbentuk seperti ini. Contohnya dari sini kita bisa lihat admin CS maupun anggota ini harus login dulu baru bisa mengakses gelembung-gelembungnya ini. Misalkan dari admin CS-nya, dia harus login dahulu baru bisa mengelola komentar, baru bisa mengkustomisasi promosi maupun mengelola data member, mengelola data barang maupun mengupdate status pembayaran. Sedangkan untuk anggotanya, mereka itu harus login lebih dahulu, kemudian baru bisa mengupdate profile, melakukan pemesanan, mengecek garansi maupun memesan HP bekas. Kemudian untuk calon anggota, dia ini bisa melakukan registrasi, memberikan komentar juga bisa. Kemudian untuk pengguna termasuk calon anggota maupun anggota, mereka ini nanti bisa melihat katalog, berkomunikasi dengan CS dan juga melakukan pencarian. Kemudian untuk tahap kedua dalam OOAD ini mereka melakukan visualisasi konsep dalam domain model, yaitu mereka menggambarkan domain modelnya itu dengan bentuk kelas diagram namun tanpa metodenya. Kemudian kelas diagram yang digambarkan hanya disertai atributnya dan asosiasi antar kelasnya saja. Untuk bentuk kelas diagramnya itu adalah seperti ini. Ini merupakan bentuk kelas diagram tanpa metode yang mereka bentuk. Tentunya di sini nanti ada username, ada password, email, nama lengkap, telepon, alamat, gambar. Kemudian di sini ada ID produk, nama produk, harga satuan, nama kategori, merek, garansi, gambar, promo, bestseller, dan lain sebagainya. Dan ini bentuk kelas diagramnya ini tanpa metode. Metode itu merupakan mungkin bisa disamakan sebagai langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan di dalam sebuah website itu. Di sini cuma terdiri dari atributnya saja. Kemudian langkah yang ketiga yang mereka lakukan dengan menggunakan metode OOAD, mereka ini melakukan menjelaskan interaksi antar kelas melalui interaction diagram, yaitu yang dimana interaction diagramnya itu mereka bagi atas dua diagram, yaitu ada collaboration diagram dan sequence diagram. Kemudian selanjutnya untuk langkah yang keempat, mereka ini merealisasikan kelas-kelas yang terlibat dalam sistem melalui kelas diagram. Untuk kelas diagram yang telah digambarkan pada tahap kedua,
akan mereka kembangkan dengan dilengkapi dengan metodenya atau function dari masing-masing objek, yang mana kemudian pada tahap ini juga akan digambarkan relasi antar objeknya. Jadi kita lihat pada bentuk kelas diagram yang sudah ada relasi dan sudah ada metodenya. Contohnya pada di sini. Di kelas diagram ini pertama user atributnya bukan user. Di sini misalnya di sini ada username, ada password, email, nama lengkap, telepon, alamat, gambar dan sebagainya. Nah, di dalam kelas ini nanti kita itu bisa melakukan melihat katalog, terus melihat menu utama, melihat event, terus menentukan keranjang belanja maupun melihat ongkos kirim. Nah, di kelas ini dia ini mempunyai turunan. Nah, turunannya itu ada calon member. Di calon member ini nanti dia bisa melakukan registrasi di sini. Terus juga untuk membernya nanti juga bisa melakukan login, melakukan update profile, melakukan request HP, dan melakukan pemesanannya. Seperti itu. Selanjutnya untuk tahap yang terakhir, mereka ini melakukan implementasi atau mapping design to code. Jadi tahap terakhirnya itu adalah melakukan coding berdasarkan hasil rancangan di tahap-tahap sebelumnya. Nah, untuk tahap terakhir ini kita bisa lihat di tampilan front end-nya. Front end dalam website e-commerce Tomsel ini dapat dibagi menjadi dua tampilan, yaitu dengan hak aksesnya yaitu tampilan umum dan juga pengunjung digambarkan. Dan ini merupakan tampilan dari front end-nya. Ini merupakan tampilan halaman dari beranda front end-nya. Sini terdiri nama Tomselnet-nya, terus ada banner-nya. Sini ada gambar-gambar HP-nya. User bisa memilih HP apa yang ingin dia beli di sini. Seperti ini. Dan ini merupakan front end ini merupakan bentuk implementasi dari langkah kelima yang mereka lakukan menggunakan metode OOAD tadi. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.